Izinkan saya meneruskan apa yang sudah disampaikan rekan-rekan yang terhormat sebelumnya untuk memperdalam. Pertama, sering sekali kita menyingkat saja PPATK, sehingga kalau kita tanya masyarakat, belum tentu dia tahu itu apa arti PPATK itu. Saking banyaknya singkatan-singkatan ini, macam-macam dia. Akhirnya misleading dia. Kalau kita baca ulang, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, yang dalam paparan tadi disampaikan dengan sangat terang bahwa hasil analisis dan hasil pemeriksaan selama 2016 sampai 2021, berarti 5 tahun, mendapatkan 2.327 informasi, kemudian 2.607 hasil analisis, dan 240 hasil pemeriksaan. Kira-kira inilah hasil kerja PPATK itu kalau diambil ujungnya. Nah, ini paling ujung ini. Pimpinan, karena setiap kali kita diskusi atau rapat dengan teman-teman PPATK, rasa-rasanya yang dibukakan 0,00% saja di kita. Karena alasan terbuka. Kalau perlu hari ini tertutup dulu sebentar ini. Biar saya sampaikan apa yang saya tanyakan, supaya jelas. Karena kata pelaporan kepada Komisi 3 bukan dalam artian laporan kertas-kertas dan angka itu. Kami ingin dijawab oleh tadi pertanyaan-pertanyaan itu, misal, berapa angkanya yang detailnya, siapa orangnya. Itu yang ditanyakan yang terhormat Pak Suding, Pak Supriyansa, JB, dan semua kami. Pimpinan, sebelum saya teruskan, kalau boleh, kalau memang boleh, tertutup aja dulu ini. Supaya puas kita nanyanya. Kalau tidak, nanti ini gini saja nih. Dari dulu begini terus. Saya mau tanya dulu pimpinan. Mungkin kalau ada yang sifatnya rahasia, Pak Dian, mungkin bisa sampaikan secara tertulis. Keberatan pimpinan. Selama ini selalu tertulis. Tertutup aja nih, kita buka, nanti dijawab gitu. Oke, nanti kita pertimbangkan. Lanjut dulu. Nanti saya tanyakan dulu, nanti kalau dijawab ini tertutup, misalnya nanti alasan PPATK tertutup, pimpinan tolong dipertimbangkan permintaan saya, mungkin juga permintaan teman-teman. Nah, saya minta dikabulkan, kata Pak Suding ini. Pasti dikabulkan kalau sampai Anda minta. Baik. Dari angka-angka yang 5 tahun terakhir ini, dengan apresiasi dari kawan-kawan, saya juga memberi apresiasi yang berturut-turut ini. Inilah angkanya, inilah hasil kerja kita. Kan begitu. Saya ambil satu saja lagi, TPPU. Dari TPPU ini kita ambil juga dulu aliran dana Bandar Narkoba Internasional. Dan setiap kali TPPU diangkat baik oleh BNN maupun Polri, pasti kaitannya dengan transaksi itu dan ada transaksinya. Pertanyaan kita, ada berapa banyak itu, siapa saja, di mana dan bagaimana caranya? Kesan yang saya tangkap dari laporan hari ini, teman-teman PPATK seolah tidak peduli soal narkoba ini. Tidak ada satu kata pun narkoba dalam laporan ini. Tak jauh dari sini di Tangerang, masih ingat kita, Pak. Terbakarnya lapas di Tangerang, sekian banyak, overkapasitas karena narkoba, Pak. Jadi, apa benar PPATK nggak peduli dengan narkotik ini? Saya ingin mempertanyakan ini. Gitu. Saya yakin di antara 2.327 informasi, 2.607 hasil analisis, 240 hasil pemeriksaan, ada narkoba itu. Bapak takut buka di sini, karena itu Pak Pimpinan kalau khawatir nanti tertutup. Kan gitu nih, takut sebut nama gitu kan, kita sebut itu. Saya tidak yakin teman-teman PPATK diam-diam saja, atau negara ini sedang baik-baik saja tentang narkoba. Tidak, Pak. Semua kami di Komisi 3 ini tetap itu concern kita. Saya kira juga bapak-bapak, karena ini urusan kemanusiaan.
Itu pertama. Jadi saya minta dijelaskanlah dari 2016 sampai 2021. Berapa banyak bandar narkoba itu? Berapa banyak transaksinya? Sudah berapa banyak Bapak laporkan ke BNN tapi ditutup saja? Sudah berapa banyak yang Bapak laporkan ke polisi tapi ditutup saja? Dan kemana saja? Tapi mengapa tidak memberinya ke Komisi 3? Supaya kami juga bisa tekan nanti pada waktu memanggil mereka. Adakah juga laporannya ke KPK? Kalau ada, siapa dan berapa? Ini urusan kita bernegara. Presiden Jokowi menyampaikan, kita darurat narkoba. Untuk apa kita buat PPATK kalau tidak concern soal ini? Terima kasih, kami beri apresiasi untuk PPATK sejak 2016-2021. Terima kasih. Wah, ini berkelas ini pertanyaannya. Pak Hinca, mungkin terkait dengan berapa banyak transaksi narkoba, siapa saja bandarnya. Ini mungkin nggak perlu tertutup, Pak. Publik juga harus tahu. Jadi Bapak silahkan nanti buka aja di sidang ini. Narkoba itu bukan tidak mendapat perhatian kita, Pak. Sangat luar biasa sebetulnya concern kami itu. Kami sudah mengumumkan beberapa temuan, Pak. Seingat saya ada yang 1,7 triliun, 3,6 triliun, ada 6,7 triliun, ada yang 12 triliun. Bahkan sebetulnya kalau hitung-hitungan Pak lembaga intelijen keuangan seperti kita ini, Pak, angkanya itu bahkan melampaui angka 120-an triliun, Pak, sebetulnya. Ini adalah suatu kondisi yang sangat luar biasa mengkhawatirkan, Pak, karena memang ini tidak semata-mata memerlukan penanganan lintas sektoral, tetapi juga memang bahkan lintas negara. Penanganan narkoba ini dan lain sebagainya itu tidak bisa dilakukan dengan komprehensif. Pimpinan instruksi pimpinan. Silakan, Pak Sudi. Pak Dian, tadi hasil analisis tadi itu 120 triliun dari transaksi narkoba itu, Pak. Itu kan bukan asumsi, tapi itu analisis kan sudah melalui pendalaman dan sebagainya. Nah, ini indikasi 120 triliun transaksi narkoba ini siapa pelaku-pelakunya nih, Pak? Itu diidentifikasi tidak? Teridentifikasi tidak? Dan itu sudah dilaporkan tidak ke aparat penegak hukum kita? Ya, tentu saja, Pak. Jadi kami ada rinciannya sebetulnya, Pak, bahwa dari tindak pidana yang kami laporkan itu seluruhnya kita serahkan, Pak, ke aparat penegak hukum. Dalam narkoba tentu kebanyakan ke BNN, Pak. Itu kita sudah sampaikan, tetapi kembali lagi, Pak, persoalan yang kita hadapi adalah bagaimana kita itu mengejar penjahat ini, Pak. Interupsi pimpinan. Interupsi pimpinan. Bentar, satu-satu dulu. Pak Sudi masih ada? Iya, saya minta laporan yang disampaikan PPATK ke BNN juga disampaikan ke Komisi 3. Yang pada akhirnya nanti kita konfirmasi nanti pada saat kita rapat BNN, kepolisian dan seterusnya, Pak. Pak Arsul, ada yang sampaikan? Jadi supaya konkret, ya, agar PPATK menyampaikan paling tidak tentu yang konfidensial, yang tidak bisa dibuka dan juga tidak bisa diserahkan as is kepada Komisi 3, ya kita hormati. Tetapi paling tidak metrik dan daftarnya, Pak, dari semua jumlah yang Bapak sampaikan kepada aparat penegak hukum itu disampaikan ke Komisi 3 dalam bentuk metrik, mana yang sudah ditindaklanjuti, mana yang belum atau tidak ditindaklanjuti. Saya setuju dibuka secara makro, Pak. Kalau memang ada yang tidak perlu dibuka secara konfidensial, mungkin bisa secara tertulis atau tertutup nanti di lain RDP. Pak Ketua. Tapi bentar. Pak Ketua. Sebentar. Terima kasih, Pak Ketua. Bentar. Saya belum mengiyakan. Sebentar dulu, santai. Jangan emosi. Jadi yang menyangkut 120 triliun ini mungkin menjadi catatan nanti kita masukkan dalam materi panja, ya. Dan ini memang sesuatu hal yang nanti dapat kami laporkan, Pak, secara tertulis walaupun tertutup, karena memang ada beberapa hal yang kami tidak bisa melanggar undang-undang, Pak. Sekarang Undang-Undang Nomor 8 2010 sudah jelas menentukan bahwa kami hanya bisa melapor ke aparat penegak hukum, Pak. Begitu. Kegelisahan para wakil rakyat atas besarnya angka transaksi gelap pencucian uang dari kejahatan peredaran narkotika yang telah ditemukan oleh PPATK sangatlah wajar. Tidak jarang kita membaca, mendengar, dan menyaksikan pernyataan para penegak hukum, baik itu Polri, BNN, maupun PPATK itu sendiri, yang mengungkap miliaran bahkan triliunan rupiah yang beredar dari kejahatan narkoba. Namun, hasil temuan dan laporan oleh PPATK tersebut tidak dapat diukur sejauh mana keberhasilan pengungkapannya oleh publik maupun para wakil mereka di DPR.
Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Terlebih kejahatan narkoba ini terus menggelembung dan mengepung negara kita dari barat hingga ke timur, dan membuat nasib anak bangsa untuk menuju masa depan menjadi teramat sesak dan terancam. Jangan diam, mari kita bongkar, mari kita buka di mana triliunan uang itu mengalir, ke kantong siapa saja dia berlabuh. Jangan sampai pandangan kita menjadi keruh, apalagi negara kita telah terancam rapuh.